Halo saudara dan saudari, selamat berjumpa kembali dalam edisi Tokoh Kita. Kali ini kita akan berbicara tentang Santo Filipus. Santo Filipus merupakan seorang dari para rasul. Tuhan Yesus bertemu dengannya dan berkata, "Ikutlah aku." Filipus sangat bersukacita bersama dengan Yesus. Ia ingin membagikan sukacitanya itu kepada sahabatnya Nathanael. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus dari Nazaret, kata Filipus. Nathanael tidak ikut bergembira. Nazaret hanyalah sebuah kota kecil dan bukannya suatu kota besar seperti Yerusalem. Jadi kata Nathanael, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tetapi Filipus tidak marah mendengar jawaban sahabatnya itu. Ia hanya mengatakan, "Mari dan lihatlah." Nathanael akhirnya pergi berjumpa dengan Yesus. Setelah berbicara dengan Yesus, Nathanael juga menjadi seorang pengikut Yesus yang setia. Filipus berasal dari kota Betsaida di Galilea, sama seperti Rasul Andreas dan Petrus. Kemungkinan besar ia juga adalah seorang nelayan seperti mereka. Ia seorang yang polos hati atau mungkin terlampau polos dan lugu. Karena keluguannya itu, suatu kali secara spontan ia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Dan atas pertanyaannya itu, Filipus memperoleh teguran dari Tuhan Yesus. "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Setelah Yesus bangkit dari kematiannya, Filipus adalah salah satu murid Yesus yang karyanya yang paling banyak dicatat dalam kisah para rasul, selain Petrus dan Paulus. Filipus pergi memberitakan Injil di Samaria. Di sana ia membuat begitu banyak mujizat sehingga penduduk kota dengan bulat hati menerima kabar gembira yang diwartakannya itu. Filipus yang penuh dengan Roh Kudus mengusir banyak setan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit, sehingga semua orang, baik kecil maupun besar, percaya kepada Filipus. Setelah itu, Rasul Filipus kemudian tidak lagi disebut dalam kisah para rasul. Lukas, sang penulis, lebih memfokuskan tulisannya pada kisah dan karya Rasul Petrus dan Paulus. Menurut tradisi masyarakat Kristen perdana, Filipus berkarya di Syria, Frigia, dan di sekitar Asia Kecil, di mana ia kemudian wafat sebagai martir di Hierapolis, sekarang termasuk wilayah Turki. Saudara dan saudariku, mari belajar dari Santo Filipus agar kita setiap hari terus semangat mewartakan Tuhan dalam tindakan-tindakan kita. Tuhan memberkati.